salah satu yang bisa saya pastikan itu TKP-nya di Magelang. Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi orang petinggi yang besar kan. Yang disuruh itu siapa, Pak? Yang disuruh itu kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan terencana. Artinya sudah ada rekaman elektronik di mana almarhum saking takutnya di bulan Juni 2022 dia sampai menangis. Itu berupa telepon atau gimana, Pak? Rekaman elektronik, nanti teknisnya pada saat akan terungkap. Kemudian ancaman pembunuhan itu berlanjut terus hingga 1 hari menjelang pembantaian. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada pria keturunan yang disebut-sebut terlibat pada kasus kematian tidak wajar Brigadir J. Kuasa hukum menyebut ada hubungannya dengan CCTV. Perlawanan pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J melalui kuasa hukumnya terus berlanjut. Pada Sabtu 23 Juli, perjuangan keluarga Brigadir J pun tidak main-main. Sampai saat ini sejumlah temuan-temuan yang dianggap janggal pada kematian Brigadir J juga pelan-pelan mulai diungkapkan ke publik. Terbaru, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, membeberkan bahwa pernyataan baru soal kasus tersebut. Pengacara keluarga Brigadir J juga mengungkap bahwa akan ada tersangka baru atas kasus yang menyebabkan kematian almarhum Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Hal itu disampaikan oleh pengacara saat didampingi keluarga Brigadir J ketika memberikan keterangan kepada tim penyidik tindak pidana Bareskrim Polri di Mapolda Jambi. Ya pasti dong, karena ada orang yang ditugaskan untuk melucuti dekoder CCTV di perumahan perwira polisi itu, tapi bukan polisi, ujar Kamarudin saat di Mapolda Jambi ketika dampingi keluarga Brigadir J pada Jumat 22 Juli malam hari. Dijelaskannya lagi, orang yang terlibat melucuti dekoder CCTV itu pasti disuruh oleh orang besar, sebab dekoder CCTV itu diambil dari lingkungan perumahan polisi. Ya, pasti ada yang suruh untuk melucuti dekoder itu. Katanya, sampai saat ini hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Kamarudin dan menjadi sebuah teka-teki di balik kasus tersebut. Nah, pertanyaannya, siapa yang melucuti dekoder CCTV itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, melainkan orang itu petinggi dan besar.
ujarnya. Namun dari keterangannya itu ia tidak menyebutkan siapa pelaku yang melucuti dekoder CCTV itu. Ia hanya sekadar mengatakan adanya dugaan keterlibatan warga keturunan yang disuruh untuk melucuti dekoder CCTV. Namun saat ini ia tidak bisa menyebutkan siapa warga keturunan yang terlibat dalam kasus tersebut. Saya tidak bermaksud saran, namun ada dugaan warga keturunan. Begitu katanya. Selain itu ia juga mengatakan jika proses pemeriksaan yang dilakukan belum usai dan dirinya juga masih menunggu dari pihak penyidik. Nanti pemeriksaan belum selesai, saat ini penyidik masih istirahat, makan dan sholat, nanti selesai kita kasih tahu. Tunggu ya, begitu katanya. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa jenderal polisi lain yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir J. Ada kemungkinan beberapa jenderal polisi diduga terlibat dalam pembunuhan Brigadir J atau Nopriansyah Joshua Huta Barat. Sudah 2 jenderal bintang yang nonaktif, bukan tidak mungkin masih ada jenderal-jenderal yang lain juga terlibat dalam kasus ini, kata Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal dalam akun Twitternya pada hari Kamis 22 Juli. Alif juga mengatakan seperti itu menanggapi berita dari Detik yang berjudul Polri sebut CCTV terkait kasus Brigadir J ditemukan dekat rumah Verdi Sambo. Kata Alif, Presiden Jokowi harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus pembunuhan Brigadir J. Kalau nggak ada yang pindahin, ya mana bisa pindah sendiri. Pak Jokowi harus beri perhatian khusus soal kasus ini. Jelas Alif. Pihak kepolisian sudah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam dalam kasus ini. Jenderal polisi lain yang juga dinonaktifkan adalah Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Kami memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang, yaitu Karopaminal Brigjen Pol Hendra, kedua yang dinonaktifkan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prastio di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 20 Juli. Berikut ini adalah kronologi dan fakta-fakta di balik insiden dari adu tembak 2 anggota Polri di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Yang pertama, penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nama Irjen Verdi Sambo muncul setelah diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW). Belakangan Polri juga mengungkap nama Kadif Propam Polri. Polri juga menjelaskan pemicu penembakan maut itu terjadi. Kedua, Brigadir J disebut telah melecehkan istri Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkap aksi penembakan yang dilakukan Barada E dipicu aksi Brigadir Joshua yang memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Brigadir J juga disebut melecehkan istri perwira tinggi Polri itu. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Senin 11 Juli. Hal itu terungkap setelah dilakukan olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni istri Irjen Verdi Sambo dan juga Barada E. Yang ketiga, Brigadir J lepaskan 7 tembakan. Penembakan bermula saat istri Kadif Propam berteriak minta tolong saat dilecehkan Brigadir J. Teriakan itu didengar oleh Barada E yang berada di lantai atas rumah. Teriakannya terdengar oleh Barada E yang berada di lantai atas sehingga Barada E turun memeriksa sumber teriakan. Sambung Ramadan. Brigadir J pun panik setelah melihat Barada E yang sudah berdiri di depan kamar. Dia lantas melepaskan tembakan ke arah Barada E. Pertanyaan Barada E direspon oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Barada E. Berdasarkan hasil olah TKP, Brigadir J saat itu melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sementara Barada E membalas tembakan Brigadir J sebanyak 5 kali. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Barada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali. Jelas Ramadan. Yang keempat, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tidak ada di lokasi. Masih juga kata Ramadan, Irjen Verdi Sambo tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Saat kejadian, Kadif Propam Polri itu sedang melakukan tes PCR COVID-19.
Dia juga menambahkan, Irjen Verdi mengetahui adanya peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang histeris. Irjen Verdi pun langsung bertolak menuju kediamannya. Kadif Propam pulang ke rumah karena dihubungi istri yang histeris. Kadif Propam sampai di rumah dan mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia. Irjen Verdi Sambo kemudian langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan hingga akhirnya dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kelima, Baradae membela diri. Ramadan juga mengatakan penembakan terhadap Brigadir Joshua itu merupakan aksi pembelaan diri Baradae. Baradae saat itu disebut terpaksa membalas tembakan yang terlebih dulu dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tentunya Baradae yang melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan Brigadir J. Seusai peristiwa penembakan itu, Baradae pun langsung diamankan. Kendati demikian, ia juga belum dapat memastikan apakah pelaku ditahan ataupun tidak. Diamankan dan tentu sesuai dengan prosedur, bila unsur dan buktinya cukup akan diproses lebih lanjut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada wartawan. Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh Propam Mabes Polri dan juga Polres Jakarta Selatan. Polisi juga mendalami alasan Brigadir J masuk ke rumah Irjen Verdi Sambo. Ahmad Ramadan juga menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas jika memang ditemukan adanya unsur pidana dalam penembakan itu.